Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi ekobrik. Namun sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu yuk, bagaimana sih keadaan sampah di Indonesia saat ini? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019, jumlah sampah di Indonesia per tahunnya mencapai 64 juta ton. Wah, cukup banyak ya. Lalu, kemana perginya sampah-sampah tadi? Dari jumlah total tersebut, hanya 10%-nya saja yang sudah didaur ulang. 60% dari total sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir, dan 30%-nya tidak dikelola sehingga dapat mencemari lingkungan. Di tahun 2025, Presiden Joko Widodo ingin mewujudkan Indonesia bebas sampah dengan cara mengurangi dan melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi sampah plastik dan mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berdaya saing. Selanjutnya, apa itu ekobrik? Ekobrik merupakan hasil dari penanganan limbah plastik dengan cara memperpanjang usia plastik-plastik tersebut agar dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna dan berdaya saing. Lalu, bagaimana cara membuat ekobrik di rumah? Mari kita simak tutorial berikut ini. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahannya yang terdiri dari 1. Stik kayu atau stik bambu, kemudian gunting, selanjutnya, timbangan, dan yang terakhir adalah botol plastik bekas berukuran 1,5 liter atau 600 ml. Setelah semua alat sudah siap, tidak ketinggalan juga kita siapkan sampah-sampah plastik dalam keadaan yang kering dan bersih. Langkah selanjutnya adalah kita pisahkan terlebih dahulu plastik lembut dan juga plastik kaku. Plastik kaku contohnya adalah seperti plastik bekas makanan, plastik bekas deterjen, plastik bekas sabun ataupun shampoo, dan masih banyak lagi. Sampah berbahan seperti kain dan juga kertas tidak bisa diikutkan dalam pembuatan ekobrik. Setelah tahap pemilahan sampah selesai dilakukan, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah memotong sampah plastik kaku menjadi bagian yang kecil-kecil. Hal ini bertujuan agar sampah plastik kaku yang sudah dipotong kecil-kecil ini dapat mengisi rongga udara di sela-sela plastik lembut. Kemudian setelah semuanya siap, kita buka tutup botol. Kemudian kita pilih plastik dengan warna yang diinginkan sebagai warna dasar ekobrik kita. Plastik kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan bantuan stik kayu atau stik bambu. Tekan-tekan plastik hingga menjadi mampat dan juga padat. Selanjutnya, masukkan lagi plastik yang kedua, kemudian tekan-tekan hingga mampat dan juga padat, sehingga tidak ada lagi ruang kosong di dalam botol tersebut. Lakukan langkah ini berulang-ulang kali hingga botol terisi dengan plastik.
Setelah dirasa cukup sampah plastik lembut sebagai dasar dari EcoBrick, kemudian masukkan sampah plastik kaku dan tekan-tekan kembali hingga plastik di dalam botol mampat dan juga padat. Lakukan langkah ini hingga botol terisi penuh dengan plastik yang sudah mampat dan padat. Setelah botol terisi penuh dengan plastik, kemudian pasangkan tutup botol dan ambil timbangan. Lalu kita mulai menimbang berat botol tersebut. Jangan lupa untuk cek berat dari EcoBricks kita. Berat untuk EcoBricks berukuran 1,5 liter adalah 500 gram. Sedangkan berat untuk EcoBricks 600 ml adalah 200 gram. Apabila berat EcoBricks belum memenuhi syarat, maka ulangilah langkah sebelumnya. Apabila berat sudah mencukupi, EcoBricks siap untuk disusun. Kemudian, berikut ini merupakan contoh benda yang berbahan dasar EcoBricks. Ada pot tanaman, meja dan kursi, kemudian EcoBricks sebagai bahan konstruksi bangunan sederhana, serta digunakan sebagai dinding taman. Kita semua bisa berkontribusi dalam mengurangi limbah sampah yang ada di Indonesia. Dengan ikut serta dalam mengurangi limbah sampah, itu artinya kita sudah turut menjaga kelestarian alam sekitar kita dan bentuk cinta kasih kita untuk anak cucu kita di generasi berikutnya. Sayangi bumi dan cintai lingkungan untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih.